Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kali ini saya akan membahas materi mengenai deposito pada mata kuliah akuntansi perbankan. Saya sendiri, Vina April Putri, NIM 2101072032. Saya dari kelas 2A D3 Akuntansi. Baiklah, saya akan membahas pembahasan tentang deposito. Yang pertama saya akan bahas pengertian dari deposito. Yang kedua, jenis-jenis deposito. Yang ketiga, perbedaan deposito berjangka dan sertifikat deposito. Yang keempat, karakteristik deposito. Yang kelima, operasional deposito. Dan yang terakhir, saya akan bahas tentang manfaat deposito. Baiklah, untuk materi yang pertama, saya akan bahas pengertian deposito. Definisi dari deposito ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Selanjutnya, saya akan bahas jenis-jenis deposito terbagi atas 3. Yang pertama, deposito berjangka. Deposito berjangka ini penarikannya berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan. Jadi diterbitkan atas nama sehingga tidak dapat dipindah tangankan. Jangka waktunya 1, 3, 6, 12 sampai 24 bulan. Deposito berjangka ini disebut dengan automatic rollover. Artinya, bila deposito yang jatuh tempo dan deposan tidak menarik dana, maka bank akan memperpanjang secara otomatis sesuai jangka waktu sebelumnya dengan suku bunga yang berlaku. Deposito berjangka ini pembayarannya dapat dilakukan secara tunai dan non-tunai. Yang kedua, sertifikat deposito. Bentuk deposito yang dikeluarkan oleh pihak bank dengan jangka waktu yang lebih singkat, 3, 6, sampai 12 bulan. Diterbitkan tanpa dibubuhi atau nama pemiliknya. Sehingga sertifikat deposito ini dapat diperjualbelikan oleh pemiliknya. Dan yang ketiga, deposito on call. Deposito on call ini deposito yang memiliki jangka waktu 1 sampai 7 hari yang pencairannya dapat dilakukan setiap saat. Deposito on call ini diterbitkan atas nama. Dari penjelasan jenis deposito, saya di sini ada perbedaan deposito berjangka dengan sertifikat deposito. Perbedaan yang pertama, kepemilikan. Deposito berjangka ini, deposito berjangka kepemilikannya atas nama, sedangkan sertifikat deposito pemilikannya atas unjuk. Yang kedua, perbedaan yang keduanya karakter, di mana deposito berjangka ini tidak dapat dipindah tangankan dan tidak dapat diperjualbelikan, sedangkan sertifikat deposito kebalikan dari deposito berjangka, dapat dipindahkan dan dapat diperjualbelikan. Yang ketiga, perbedaan yang ketiga, jangka waktu. Deposito berjangka 1, 3, 6, 12, 18, atau 24 bulan. Sedangkan sertifikat deposito ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan usaha, hari, minggu, bulan, atau tahun. Perbedaan yang keempat yaitu tentang pembayaran bunga. Deposito berjangka ini setiap tanggal jatuh tempo, bunga atau pokok. Sedangkan sertifikat deposito pada saat pembuka rekening dan pada saat jatuh tempo atau pokok ditambah bunga. Yang kelima, perbedaan yang kelimanya perhitungan bunga. Deposito berjangka ini tidak discontinued, sedangkan sertifikat deposito discontinued. Selanjutnya, saya akan membahas karakteristik deposito. Yang pertama, minimal setoran. Jika ingin membuka rekening di bank, harus ada setoran awal minimal yang diberikan kepada pihak bank. Setiap bank pasti memiliki kebijakan yang berbeda mengenai minimal setoran di awal. Pada umumnya, setoran awal minimal adalah sekitar 5 juta.
Yang kedua, jangka waktu simpanan. Nasabah tidak mencairkan dananya sewaktu-waktu, tapi harus sesuai dengan jangka waktu simpanan yang telah disepakati dengan pihak bank. Yang ketiga, pencairan dana. Dana nasabah tidak dapat dicairkan sewaktu-waktu seperti halnya tabungan biasa. Jadi, ketika nasabah memiliki jangka waktu depositonya selama 24 bulan atau 2 tahun, maka nasabah tersebut diharuskan menunggu selama 24 bulan agar bisa mencairkan depositonya. Jika nasabah ingin mengambil dana sebelum waktunya, maka ia akan dikenakan biaya penalti. Dan selanjutnya yang keempat, bunga deposito. Bunga deposito relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan biasa. Yang kelima, risiko rendah. Karakteristik dari deposito ini memiliki risiko rendah. Deposito merupakan simpanan sekaligus investasi dengan risiko yang lebih rendah karena dijamin oleh LPS dengan syarat khusus. Yang keenam, deposito sebagai jaminan. Deposito dapat digunakan sebagai alat jaminan saat melakukan pinjaman ke bank, namun hanya beberapa bank yang bersedia menerima jaminan dalam bentuk deposito. Selanjutnya saya akan membahas operasional deposito. Yang pertama, sebelum memiliki deposito, kita harus melengkapi syarat membuka deposito. Yang pertama, fotokopi identitas diri. Contohnya seperti KTP, SIM, atau paspor. Yang kedua, fotokopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang ketiga, telah memiliki rekening tabungan di bank. Contohnya, apabila kita membuka rekening tabungan di Bank BRI, maka pembukaan depositonya harus di Bank BRI. Selanjutnya, mengisi formulir pengajuan pembukaan. Selanjutnya, menyiapkan setoran minimal awal. Baiklah, untuk selanjutnya menabung deposito. Menabung deposito ini memiliki banyak langkah. Yang pertama, datang langsung ke bank, ke tempat pembukaan deposito. Selanjutnya, pastikan telah membawa semua dokumen persyaratan secara lengkap seperti KTP, SIM, materai, itu yang lain. Yang ketiga, ambil nomor antrian menuju customer service atau CS. Setelah nomor antrian dipanggil, sampaikan kepada CS bahwa kamu ingin membuka simpanan deposito beserta besaran dana serta jangka waktu yang pilih. Yang kelima, tanyakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan deposito seperti besaran bunga, sanksi, penalti, pajak, dan sebagainya. Yang keenam, isilah formulir dengan data yang sebenarnya. Sertakan juga dokumen persyaratan yang diminta tadi. Yang ketujuh, customer service akan memeriksa kesesuaian isi formulir dengan dokumen persyaratan yang lain. Dan pembukaan segera diproses. Setelah pembukaan diproses, ACS akan memberikan dokumen berupa slip atau surat yang menyatakan besaran beserta jangka waktu sesuai yang kamu pilih. Selanjutnya, tahapan pengajuan deposito. Tahapan pengajuan deposito ini, yang pertama, menentukan bank untuk mendaftar deposito. Misalnya kita mau mendaftar di Bank BRI, maka kita akan mendaftar deposito di Bank BRI. Yang kedua, siapkan berkas identitas yang masih berlaku seperti KTP, SIM, paspor. Yang ketiga, siapkan materai yang berguna yang dipakai oleh bank. Yang keempat, sudah memiliki rekening di tempat akan mendaftar deposito. Yang kelima, tentukan tenor dan jenis deposito berdasarkan produk-produk yang ditawarkan oleh pihak bank. Jenis deposito tadi ada deposito berjangka, sertifikat deposito on call. Yang keenam, isi formulir pendaftaran deposito dengan lengkap dan sebenar-benarnya. Yang ketujuh, mengikuti arahan customer service atau CS ketika membuka deposito. Yang kedelapan, melakukan setoran untuk membuka rekening. Setoran awal. A9 setelah dinyatakan berhasil akan menerima bilet sebagai bukti kepemilikan deposito.
Selanjutnya, pencairan dana deposito. Berikut adalah cara mencairkan dana deposito. Yang pertama, pastikan deposito Anda sudah jatuh tempo. Yang kedua, Anda diharuskan membawa biliet atau sertifikat deposito dan menyerahkannya kepada petugas bank. Yang ketiga, petugas akan memproses dana Anda. Selanjutnya, diberikan slip pencairan dana deposito dan slip pencairan bunga deposito. Selanjutnya, petugas bank akan meminta untuk menandatangani kedua slip tersebut, baik pencairan dana deposito dan slip pencairan bunga deposito. Yang terakhir, bank akan mentransferkan dana pencairan deposito dan bunga deposito ke rekening Anda. Dan yang terakhir, manfaat deposito. Manfaat deposito yang pertama, mendapatkan bunga. Guna membuka rekening deposito untuk mendapatkan bunga yang relatif tinggi dibandingkan tabungan biasa. Besaran bunga yang diberikan tergantung dari jangka waktu penyimpanan yang dipilih. Dapat menambah dana tabungan. Yang kedua, uang tersimpan dengan aman. Dengan membuka deposito, maka uang yang kamu simpan akan tersimpan dengan aman di bank. Yang ketiga, cara berinvestasi dengan mudah. Deposito merupakan salah satu berinvestasi dengan aman dan mudah bagi investor pemula. Nilai produk ini juga tetap dan stabil karena tidak terpengaruh oleh kondisi pasar modal dan kondisi pasar uang. Yang terakhir, dana bantuan modal. Guna membuka deposito untuk memperoleh bantuan modal atau bantuan dana untuk memulai suatu usaha atau suatu produksi. Nah, sekian penjelasan materi mengenai deposito. Apabila ada kata salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment.